kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Ya udah, mereka taunya di rumah aja, di rumah nggak mau belajar gitu. Pembelajaran jarak jauh tidak akan lepas dari bagaimana peran serta orang tua dan kondisi secara sosial ekonomi orang tua. Ada paket ya bisa belajar, kalau nggak ada paket ya tunda dulu. Lebih asik di kelas ya. Kala pandemi virus corona melanda negeri ini, seluruh aktivitas terhenti akibat anjuran pembatasan kegiatan guna memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Termasuk melanda dunia pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar sebelum adanya COVID-19 berjalan di ruang kelas. Kini, sejak Maret 2020, para guru dan murid saling berjumpa lewat daring atau melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah masing-masing. Pembatasan aktivitas termasuk di dalamnya penutupan sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengatur bahwa pemberlakuan PSBB di suatu daerah berdampak pada pembatasan atau peliburan beberapa kegiatan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta kegiatan umum lain sebagai upaya menghambat penyebaran COVID-19. Sekarang ini kondisi negara kita adalah dalam kondisi perang. Kita perang melawan suatu musuh yang tidak bisa kelihatan, yang bergerak begitu cepat, dan bisa mengancam banyak sekali nyawa masyarakat Indonesia. Kebijakan pembelajaran jarak jauh akibat dari pemberlakuan PSBB harus diambil pemerintah, mulai dari tingkat pendidikan usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi, bahkan kegiatan di tempat kursus juga dihentikan. Kegiatan belajar mengajar yang normalnya berada di sekolah harus dihentikan sementara dan digantikan dengan media belajar yang efektif selama masa pandemi. Sejumlah proses belajar di rumah dengan materi yang disampaikan oleh guru lewat daring serta dukungan dari orang tua selaku wali murid. Lewat pembelajaran jarak jauh (PJJ), kemandirian siswa sangat dibutuhkan, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang menjadi salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sementara ketika PJJ dilaksanakan, kurikulum yang sudah disusun sebelumnya itu kan tidak bisa diimplementasikan dengan mudah. Kemudian maka disitulah kemerdekaan belajar sebetulnya yang sesungguhnya dibutuhkan gitu. Bagaimana siswa bisa mandiri gitu. Nah, sementara ini kan kemandirian itu tidak mudah didapatkan ketika proses pembelajaran di sekolah seperti itu, Mbak. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud meluncurkan program belajar dari rumah melalui video konferensi jarak jauh pada 9 April 2020. Program ini merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat pandemi virus corona, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan
pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis. Program yang mulai tayang pada 13 April 2020 disiarkan oleh TVRI pukul 8 pagi hingga 23:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk semua jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA. Jadinya kami di Kemendikbud ingin memastikan bahwa dalam masa yang sangat sulit ini, bahwa ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah, ya. Dan salah satunya adalah melalui media TV. Makanya kita meluncurkan hari ini. Jadinya bagi masyarakat di daerah 3T, daerah tertinggal, nggak punya akses internet, maupun juga masalah ekonomi karena tidak mampu membiayai kuota, kita ingin membuat suatu channel gratis melalui TVRI untuk langsung bagi bukan hanya para siswa tapi juga buat orang tua juga ikut membantu pembelajaran dari rumah. Pembelajaran jarak jauh menggunakan gawai dan jaringan internet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memandu guru dan orang tua dengan petunjuk teknis yang jelas untuk membimbing anak belajar di rumah. Berbagai cara dilakukan satuan-satuan pendidikan agar pembelajaran dapat terus berjalan, baik dengan grup percakapan, media sosial, maupun televisi. Kesuksesan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi ini memerlukan kerjasama yang baik antara sekolah, murid, dan orang tua. Sekolah perlu mengetahui kondisi masing-masing siswa, baik dari segi ketersediaan sarana pendukung, serta kondisi orang tua atau wali muridnya. Sementara murid juga harus mampu untuk membangun kemandirian. Meski berada di rumah, namun kewajiban untuk belajar harus tetap berjalan. Dan tak lupa, peran orang tua atau wali murid untuk bisa mengawasi dan memantau putra-putrinya selama belajar di rumah, serta membangun komunikasi yang baik dengan guru. Orang tua tentu menjadi faktor yang paling utama ketika ada PJJ ini. Tapi memang saya sampaikan lagi, itu juga bergantung pada kondisi mereka juga kan, karena mereka juga harus berjuang mencari nafkah misalnya. Ini juga jadi ada timbal balik ke sekolah. Jadi sekolah misalnya tidak bisa memaksakan tugas ini kepada anak tertentu karena keluarganya punya keterbatasan. Meski terlihat mudah, nyatanya banyak tantangan yang dihadapi baik oleh guru, murid, bahkan orang tua dalam menjalankan kenormalan baru dalam kegiatan belajar mengajar dari rumah. Kita ingin mengajak agar guru juga mengarahkan ke sana dalam 2 minggu ke depan, sehingga betul-betul belajar dari rumah ini bisa efektif. Kalau ini bisa efektif, saya yakin akan mengurangi banyak sekali mobilitas para pelajar, mahasiswa, dan mengurangi penyebaran COVID-19. Sejatinya, guru maupun orang tua ingin memberikan pengajaran yang terbaik bagi peserta didik dan buah hati. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh penjuru bumi, termasuk Indonesia, mesti merubah sistem belajar mengajar yang cukup menantang. Pembelajaran jarak jauh pun menjadi opsi terbaik yang bisa dijalani guru dan murid di masa sulit ini. Guru, siswa, bahkan orang tua dituntut adaptif. Periode menuntut ilmu tak boleh dilewati begitu saja meski sedang berada di masa pandemi virus corona. Pihak sekolah pun mesti berputar otak mencari formula terbaik agar tetap bisa memberikan materi ajar maupun latihan soal bagi para murid. Jarak tak boleh jadi penghalang untuk murid dan guru untuk saling belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi.
Salah satu sekolah swasta tingkat SMP di Bogor, Jawa Barat, memanfaatkan gawai dan jaringan internet dalam sistem belajar mengajar selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jadwal pembelajaran dibagi menjadi 2 blok, diawali dan ditutup dengan pertemuan antara siswa dengan wali kelas dengan tujuan memastikan peserta didik menangkap materi ajar dengan baik dan memperhatikan aspek perkembangan psikologis para murid. Salah satu yang penting adalah menjaga kestabilan emosinya anak-anak gitu ya, atau well-being. Jadi mereka tetap merasa nyaman, merasa deket, ada interaksi-interaksi yang bermakna juga dengan teman-temannya dan guru-guru. Jadi saya coba untuk mendesain program ini seimbang gitu ya, antara asinkronus dan sinkronus, dan juga mempertimbangkan semua aspek perkembangan dari siswa secara psikologis juga. Atau usus halus, ya. Guru selama masa PJJ dituntut untuk dapat meramu cara efektif dan kreatif dalam mengajar secara daring. Beberapa aplikasi memudahkan tugas guru dalam mengajar, misal dengan aplikasi konferensi video maupun situs atau aplikasi edukatif yang bisa membantu guru dan siswa belajar dan mengajar lewat gawai dan internet. Di Google Classroom itu kita posting beberapa instruksi nih Mbak, seperti misalnya siswa kita minta mereka menonton video dulu, misalnya seperti Edpuzzle gitu ya, kita hubungkan antara Edpuzzle dengan si Google Classroom, karena kebetulan kami juga menggunakan pendekatan blended learning namanya. Jadi siswa melakukan pembelajaran sendiri dulu nih di rumah, mereka lihat dulu video yang kita sudah posting. Nah, hari berikutnya baru kita melakukan pembelajaran dengan Zoom meeting, jadi virtual gitu. Sementara dari sisi pelajar, pembelajaran jarak jauh sempat membuat mereka jenuh. Di usia mereka yang seharusnya memiliki durasi interaksi sosial yang tinggi, kini harus terkungkung di rumah, belajar dari rumah. Namun mereka tetap mengemban tugas mereka sebagai pelajar untuk tetap menunaikan kewajibannya meski harus dilakukan secara mandiri. Proses belajar yang mengandalkan jaringan internet terkadang menjadi kendala utama, khususnya kala koneksi harus terputus atau terhambat. Nggak ada koneksinya gitu loh. Ya kadang juga agak nyebelin juga karena OHL itu juga perlu internet. Dan nggak semua manusia di dunia ini mempunyai internet yang bagus. Jadi berarti juga ilmunya nggak nyampe gitu loh kalau internetnya jelek. Lebih asik di kelas ya, karena kalau di kelas bisa berinteraksi dengan guru, kalau istirahat bisa bermain dengan teman. Pokoknya lebih asik di kelas dibanding PJJ. Sistem pembelajaran jarak jauh yang di beberapa institusi pendidikan menggunakan teknologi internet dan gawai menjadikan mereka belajar untuk mengenal lebih jauh manfaat dari hadirnya teknologi bagi dunia pendidikan. Selain itu, para guru juga dapat intens berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid, sehingga komunikasi dua arah antar keduanya bisa terjalin dengan baik karena adanya PJJ. Manfaatnya untuk guru tersendiri tentunya kita jadi lebih paham tentang teknologi informasi dan komunikasi. Lalu untuk wali siswanya ini, jadi mereka tuh agak lebih dekat dengan orang tuanya masing-masing, dan kita juga jadi lebih banyak komunikasi dengan wali siswa. Para orang tua pun mesti merelakan anaknya belajar dari rumah di tengah situasi pandemi sekarang ini. Meski mereka mengakui proses belajar buah hatinya tak bisa maksimal. Karena memang virus ini sangat-sangat berbahaya, dari sudut orang tua sih ya setuju aja sih anak-anak melakukan PJJ ini gitu loh. Tapi dibandingkan dengan belajar secara konvensional, kayaknya penyerapan belajarnya belum bisa 100%.
Ya senang sih, emang lagi keadaan begini ya gitu. Ya kadang-kadang ya belajar ya melalui online gitu. Kalau ada paket ya bisa belajar, kalau nggak ada paket ya tunda dulu. Ntar siang ke malam baru bisa. Gitu. Pembelajaran jarak jauh juga mesti dilakoni guru dan murid di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Peran orang tua ABK selama masa PJJ sangat penting. Sisi kemandirian yang begitu dituntut dalam sistem PJJ tak bisa dijalani bagi anak-anak spesial. Pembelajaran jarak jauh PJJ juga mesti dijalani oleh guru dan murid di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Seperti yang dilakukan guru serta peserta didik di Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN 3 Jakarta. Berlokasi di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, memiliki 184 peserta didik. Terdiri dari 3 satuan pendidikan, yakni Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Adapun karakteristik siswa-siswi SLBN 3 Jakarta diantaranya tunarungu, tunagrahita ringan dan sedang, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 45 guru. Sistem pembelajaran jarak jauh di SLBN 3 Jakarta dimulai sejak pertengahan bulan Maret 2020, mengikuti imbauan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menyadari kondisi peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK), pihak sekolah pun menerapkan sistem individual, yakni memberikan materi pembelajaran maupun tugas jarak jauh dengan memperhatikan kondisi masing-masing anak dan juga status sosial ekonomi orang tua siswa. Guru pun dituntut untuk berinovasi dan berkreasi selama PJJ berlangsung. Peran orang tua sangat penting selama PJJ bagi anak ABK. Pembelajaran jarak jauh tidak akan lepas dari bagaimana peran serta orang tua dan kondisi secara sosial ekonomi orang tua. Jadi kita sekolah negeri ada di gradasi kondisi sosial ekonomi orang tua itu ada yang terendah sampai dari salah satu orang tua peserta didik pun tidak punya HP itu jadi kendala. Jadi artinya seperti itu. Kemudian inilah yang memerlukan inovasi kreativitas guru-guru untuk mencoba kondisi ini akan tetap pelayanan tetap terlayani dengan target memang ingat untuk mengapa pembelajaran jauh untuk memutus rantai itu harus artinya anak diam sejenak di rumah tidak kemana-mana, kondisi keluarganya sehat walafiat dan selamat itu adalah keberhasilan tersendiri. Gitu. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tapi juga interaksi langsung dengan orang yang dipercaya, sentuhan, dan bimbingan intens dengan guru dan pengasuh di sekolah. Belajar jarak jauh tanpa interaksi langsung dengan guru menjadikan peran orang tua yang selalu bersama anak di lingkungan rumah menjadi amat vital. Saya terus terang kurang pengalaman dalam mendidik anak, khususnya pembelajaran ini, jadi kadang saya juga bingung. Saya harus ya tetap komunikasi, intinya saya harus komunikasi dengan gurunya. Ya alhamdulillah guru pun nggak keberatan untuk memberikan ketika kita harus bertanya, sering-sering bertanya. Kalau untuk Rio, dia di akademik belum bisa, masih bantuan orang tua. Tapi kalau untuk bina diri, ya alhamdulillah dengan bantuan guru juga, kita dipandu guru, mulai ngerti, mulai paham gitu. Emosi anak berkebutuhan khusus yang labil menjadi tantangan tersendiri bagi para guru di SLBN 3 Jakarta, terlebih di sistem pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini.
Peran orang tua pun diharapkan para guru dapat berperan aktif dalam membimbing dan mengawasi buah hatinya selama belajar dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah tak hanya diisi penyampaian materi akademis, namun juga terkait kegiatan sehari-hari. Latar belakang sosial ekonomi tiap orang tua murid yang berbeda-beda juga menjadi perhatian khusus para guru. Komunikasi antara guru dan murid juga harus terjalin selama PJJ agar anak-anak tetap merasa memiliki tanggung jawab untuk belajar meskipun berada di rumah. Atau sekali-sekali juga, oh ya kita menjaga kemarin udah cuci tangan ya, hari ini apa? Oh berarti membersihkan lantai, menyapu lantai. Jadi nggak selalu anak-anak itu mengerjakan tugas menulis atau seperti akademik, tapi juga diberikan praktek-praktek atau olahraga. Nah, jadi Bu kalau olahraga, Bu, tuh ya gimana? Kita juga komunikasi. Bu pakai baju seragam nggak? Seragam olahraga? Oh terserah. Jadi kita komunikasi. Anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak pandemi virus corona. Mereka memiliki tantangan tersendiri kala mengikuti pembelajaran jarak jauh. ABK termasuk dalam kelompok yang paling rentan terjadi degradasi dalam pendidikan akibat COVID-19 dengan penerapan PJJ. Pembelajaran yang telah dibangun bertahun-tahun di sekolah bisa hilang karena tidak terjadi kesinambungan dengan pembelajaran yang diterapkan di lingkungan rumah. Kunci kesuksesan PJJ bagi peserta didik kategori anak berkebutuhan khusus ABK menurut guru adalah jalinan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid, serta kerjasama yang baik orang tua dan murid. Kolaborasi antar guru pun harus terjalin untuk bisa saling mencari solusi bagi murid ABK yang kesulitan belajar dengan sistem PJJ. Kondisi serupa juga dirasakan oleh pengajar di SLB swasta Dian Kusuma Yufitriani yang berada di Jakarta Barat. Proses pembelajaran anak kebutuhan khusus yang biasa mendapat bimbingan dari guru secara langsung dan individu, kini harus menjalani PJJ. Maka tanggung jawab besar keberhasilan pendidikan bagi kemajuan ABK berada di tangan orang tua. PJJ ini bisa sukses kalau pertama orang tua sama guru itu berkoordinasi dengan baik, itu pertama. Yang kedua, orang tua dengan anak itu komunikasi juga harus baik gitu. Yang ketiganya, antar guru itu kita semua harus berkolaborasi juga karena kan kita akan share. Biasanya nanti kita akan share itu sampai di mana bisanya, kenapa nggak bisanya itu kan kita share dan kita akan carikan solusi-solusi terbaik. Sistem pembelajaran jarak jauh menjadi metode terbaik yang bisa dilakukan di tengah pandemi corona. Tujuan pembelajaran untuk mendidik siswa dapat dicapai dengan menerapkan kreasi pengajaran yang tepat dan menyenangkan, tentunya dengan melibatkan peran orang tua dalam proses pengajaran secara daring. Guru, murid, dan orang tua dituntut mampu beradaptasi dalam proses pengajaran jarak jauh. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti